Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 kelas M akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 2 bab 20 yang berjudul Accounting for Pensions and Post-Retirement Benefit atau akuntansi untuk pensiun dan manfaat pasca pensiun. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yunita Anggraini, NPM Ya, 269. perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Alia dengan nomor NPM 24013010100129. Baik, perkenalkan saya Nindi Salsabila Firdaus dengan NPM akhir 132. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri Anggraini dengan NPM akhir 151. Selanjutnya adalah slide materi fundamental of pension plan accounting. Jadi secara sederhana, pension plan atau rencana pensiun adalah suatu pengaturan di mana perusahaan memberikan manfaat atau pembayaran kepada karyawan yang sudah pensiun sebagai imbalan atau atas jasa mereka selama bekerja. Dalam akuntansi, rencana pensiun ini bisa dipisahkan menjadi dua bagian besar, yaitu akuntansi untuk perusahaan dan akuntansi untuk dana pensiun itu sendiri. Perusahaan berperan sebagai pihak yang menanggung biaya dan melakukan kontribusi ke dana pensiun. Dana pensiun ini kemudian mengelola asetnya, misalnya melalui investasi, dan nantinya akan membayarkan manfaat kepada karyawan yang sudah pensiun. Di tengah slide ini juga ada ilustrasi alur kasnya, mulai dari perusahaan yang memberikan kontribusi ke pensiun fund, lalu dana tersebut menghasilkan investasi e-learning dan akhirnya digunakan untuk membayar manfaat kepada pensiun recipient, yaitu para pensiunan. Intinya, sistem ini membantu memastikan bahwa karyanya tetap mendapatkan penghasilan setelah mereka berhenti bekerja. Oke, untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan dua jenis utama dari rencana pensiun, yaitu definite contribution plan dan definite benefit plan. Pertama, definite contribution plan. Di sini perusahaan berjanji untuk memberikan kontribusi ke dana pensiun dengan jumlah tertentu setiap periode. Biasanya berdasarkan rumus tertentu. Rumus ini bisa mempertimbangkan hal-hal seperti usia karyawan, lama bekerja, laba perusahaan, atau tingkat gaji. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam jenis ini perusahaan hanya menjamin jumlah kontribusinya, bukan jumlah manfaat yang akan diterima karyawan saat pensiun nanti. Jadi, hasil akhirnya tergantung pada hasil investasi dana pensiun tersebut. Kemudian yang kedua adalah definite benefit plan. Kalau yang ini kebalikannya, perusahaan menjanjikan manfaat pasti yang akan diterima karyawan ketika pensiun. Jumlah manfaat ini biasanya dihitung berdasarkan masa kerja dan gaji terakhir karyawan. Untuk bisa memenuhi janji tersebut, perusahaan harus menghitung beberapa kontribusi yang harus dibayarkan sekarang agar cukup menutupi manfaat yang akan dibayar di masa pensiun nanti. Jadi, perbedaan utamanya ada pada siapa yang menanggung risiko. Kalau definite contribution, risikonya di karyawan, sedangkan definite benefit, risikonya di perusahaan. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran aktuaris dan bagaimana cara mengukur kewajiban dalam akuntansi pensiun. Pertama, mengenai the role of actuaries in pension accounting. Masalah yang muncul dalam perencanaan pensiun biasanya cukup rumit karena melibatkan banyak perhitungan matematis. Karena untuk perusahaan memperkerja aktuaris untuk memastikan bahwa rencana pensiun yang dibuat sudah sesuai dan layak bagi karyawan. Aktuaris ini adalah profesional yang terlatih untuk menghitung probabilitas dan risiko finansial di masa depan, seperti beberapa besar dana yang perlu disiapkan agar manfaat pensiun bisa dibayarkan dengan aman. Selanjutnya ada bagian tentang measure of the liability. Dalam akuntansi pensiun, perusahaan perlu menentukan dua hal penting. Satu, berapa besar kewajiban pensiun yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan, dan
Yang kedua, berapa beban pensiun yang diakui setiap periode. Nah, menghitung kewajiban ini tidak mudah karena ada beberapa pendekatan berbeda yang bisa digunakan. Terakhir, mengenai Net Definite Benefit Obligation Asset ini menunjukkan selisih antara nilai kewajiban manfaat pensiun dengan aset dana pensiun. Jika kewajiban lebih besar dari aset, maka terjadi defisit. Tapi kalau asetnya lebih besar, berarti perusahaan punya surplus. Jadi biasa disimpulkan bahwa aktuaris berperan penting dalam membantu perusahaan menghitung, merencanakan dan memastikan dana pensiun, tetapi seimbang antara aset dan kewajibannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reporting cash in the definite benefit obligation atau pelaporan perubahan kewajiban manfaat pasti. Menurut IASB, semua perubahan yang terjadi dalam kewajiban manfaat pasti maupun aset dana pensiun pada periode berjalan harus diakui dalam comprehensive income. Pendekatan ini menggunakan prinsip accrual basic accounting, artinya beban pensiun diakui saat karyawan bekerja dan memperoleh manfaat, bukan saat manfaat untuk dibayarkan setelah pensiun. Jadi dibandingkan dengan metode cash basic yang hanya mengakui saat kas dibayarkan, metode ini dianggap lebih menggambarkan kondisi keuangan sebenarnya. IASB juga menegaskan bahwa mengakui langsung atas perubahan ini dalam laporan laba rugi komprehensif akan memberikan informasi yang lebih berguna dan transparan bagi menggunakan laporan keuangan. Kesimpulannya, perusahaan wajib melaporkan setiap perubahan dalam kewajiban dan aset pensiun di bagian yang sesuai dalam Statement of Comprehensive Income, tergantung pada sifat perubahannya. Baik, pada slide kali ini saya akan membahas mengenai aset program pensiun dan imbalan aktual. Aset program pensiun pada hakikatnya adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan, bisa dilakukan dalam bentuk saham, obligasi, efek lainnya, dan real estate. Jadi pihak pengelola pensiun ini bisa menginvestasikan ke berbagai jenis yang akan dilaporkan dengan nilai wajar atau fair value. Lalu kalau ada kontribusi atau pembayaran bulanan akan menambah nilai aset. Nah, nilai aset ini dapat menambah imbalan dalam bentuk bunga. Lalu apabila manfaat yang dibayarkan ke karyawan itu akan menurunkan nilai aset program pensiun. Nah, misalnya kita mempunyai aset program pensiun sebesar 100. Nah, pada bulan ini kita membayar manfaat pensiun ke satu karyawan sebesar 10. Jadi sisa manfaatnya sebesar 90. Lalu ada ilustrasi, asumsikan Hasbro SA itu memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 pada tanggal 1 Januari 2022. Nah, selama tahun 2022, Hasbro ini berkontribusi sebesar 300.000 ke program tersebut dan membayarkan manfaat pensiun sebesar 250.000. Pengembalian aktual atas aset program tersebut adalah 210.000 untuk tahun tersebut. Lalu kita diminta untuk menghitung total aset program pensiun pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, penyelesaiannya, plan aset pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar 4.200.000 ditambah kontribusi by Hasbro to plan itu sebesar 300.000 ditambah actual return sebesar 210.000 dikurangi dengan benefit paid to employee sebesar 250.000. Lalu akan menghasilkan plan aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 4.400.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menghitung pengembalian aktual. Nah, di dalam beberapa kasus, perusahaan itu menghitung pengembalian aktual dengan menyesuaikan perubahan aset terencana terhadap pengaruh kontribusi selama tahun tersebut dan manfaat yang dibayarkan. Nah, rumus pengembalian sebenarnya yaitu pengembalian sebenarnya sama dengan saldo akhir aset terencana dikurangi dengan saldo aset awal rencana, lalu dikurangi dengan kontribusi ditambah manfaat yang akan dibayarkan. Sebagai ilustrasinya, asumsikan Hasbro SA ini memiliki aset rencana pensiun sebesar 4.200.000 pada tanggal 1 Januari 2022. Selama tahun 2022, Hasbro ini menyumbang atau berkontribusi sebesar 300.000 dan membayarkan manfaat pensiun sebesar 250.000.
aset program Hasbro per tanggal 31 Desember 2022 sebesar 4.460.000. Nah, kita ini disuruh menghitung berapa pengembalian sebenarnya. Yang pertama, kita mengetahui plan aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 4.460.000 dikurangi dengan plan aset pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar 4.200.000 yang menghasilkan increase in fair value of plan aset sebesar 260.000. Nah, lalu dikurangi dengan kontribusi untuk rencana sebesar 300.000 ditambahkan pembayaran tunjangan kepada karyawan sebesar 250.000. Lalu mendapatkan hasil sisa kontribusi sebesar 50.000. Lalu untuk menghitung pengembalian sebenarnya, kita dapat dari increase fair value of plan asset dikurangi dengan sisa kontribusi plan. Hasilnya yaitu 240.000. Kali ini yaitu penggunaan kertas kerja. Nah, penggunaan kertas kerja ini akan membantu saat kita membuat jurnal atas program pensiun. Nah, bagian-bagian kertas kerja ini terdapat item atau uraian. Lalu ada kolom berikutnya itu ada general journal entries atau ayat jurnal umum. Nah, terdapat kolom annual pensions expense. Nah, hal ini bisa bulanan atau tahunan. Lalu ada kolom cash, OCI, aset pensiun atau liability pensiun. Di sisi kanan terdapat memo record. Nah, memo record ini untuk alat bantu cek journal entries, aset dan pensiun liability. Nah, pada memo record terdapat dua, yaitu kewajiban manfaat pasti dan aset program pensiun. Untuk mengilustrasikan penggunaan lembar kerja dan bagaimana lembar kerja dapat membantu dalam akuntansi untuk rencana pensiun, nah, terdapat contoh. Asumsikan bahwa Zerli AG menyediakan informasi berikut terkait dengan rencana pensiunnya untuk tahun 2022. Yang pertama ada aset rencana pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar 100.000, lalu ada kewajiban manfaat pasti pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar 100.000, lalu ada biaya layanan tahunan sebesar 9.000, tingkat diskonto sebesar 10%, kontribusi pendanaan sebesar 8.000, dan manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun tersebut sebesar. Pada slide kali ini merupakan penyelesaian dari slide sebelumnya. Slide sebelumnya itu kan terdapat beberapa informasi. Nah, kita dapat menyelesaikannya. Yang pertama, kita harus mencatat balance pada tanggal 1 Januari 2022 pada sisi memo record. Nah, di bagian defined benefit obligation itu sebesar 100.000 secara kredit, lalu plan aset sebesar 100.000 secara debit. Nah, hal ini menghasilkan aset pensiun atau liability pensiun sebesar 0. Lalu terdapat informasi service cost sebesar 9.000. Nah, ini kita masukkan ke dalam annual pension expense atau biaya pensiun tahunan. Nah, sebesar 9.000 debit. Nah, pada sisi kanan, kita akan memasukkannya ke dalam defined benefit obligation sebesar 9.000 secara kredit. Lalu yang kedua yaitu interest expense. Nah, interest expense ini juga dimasukkan ke dalam biaya pensiun tahunan sebesar 10.000 secara debit. Lalu kita juga akan memasukkan ke dalam defined benefit obligation sebesar 10.000 secara kredit. Lalu yang ketiga ada interest revenue. Nah, interest revenue ini juga dimasukkan ke dalam biaya pensiun tahunan sebesar 10.000 secara kredit. Nah, kalau secara kredit kita akan mencatatnya ke dalam, pada sisi kanannya kita akan mencatat ke dalam plan aset sebesar 10.000 secara debit. Lalu kontribusi ini kita mencatatnya ke dalam cash sebesar 8.000 secara kredit. Nah, hal ini pada sisi kanan kita akan mencatat ke dalam plan aset sebesar 8.000 secara debit. Lalu yang terakhir ada benefit. Nah, benefit ini kita mencatatnya hanya di sisi kanan pada bagian defined benefit obligation sebesar 7.000 secara debit, lalu pada plan aset sebesar 7.000 secara kredit. Lalu pada journal entry untuk tahun 2022 pada biaya pensiun tahunan itu terdapat 9.000 secara debit, lalu cash sebesar 8.000 secara kredit. Nah, hal ini akan menghasilkan aset pensiun atau liability pensiun sebesar 1.000, yaitu selisih antara biaya pensiun tahunan dikurangi dengan cash. Lalu hal ini itu menghasilkan balance pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 1.000 secara kredit. Pada sisi memo record,
pada defined benefit obligation terdapat jumlah 112.000 secara kredit, lalu pada sisi plan aset sebesar 111.000 secara debit. Lalu terdapat journal entry pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu pension expense sebesar 9.000 pada kas sebesar 8.000, lalu aset pensiun atau liability pensiun sebesar 1.000. Lalu terdapat juga jadwal rekonsiliasi pensiun. Nah, kita mengambilnya dari defined benefit obligation, itu sisi kredit sebesar 112.000, lalu dikurangi dengan plan asset at fair value secara debit sebesar 111.000 menghasilkan aset pensiun atau liability pensiun sebesar. Baik, yang berikutnya adalah biaya layanan masa lalu atau past service cost, yaitu perubahan dalam nilai kini dari kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari amandemen atau pengurangan program pensiun. Nah, amandemen ini biasanya ada 3. Yang pertama, introduction of a plan. Jadi pendahuluan ini hal-hal yang dibahas dalam program pensiun, berisi manfaat yang mau disampaikan, bisa dilakukan perubahan. Selanjutnya yang kedua, withdrawal of a plan, itu penarikan dana program pensiun. Misal biasanya penarikannya 10%, ini berubah menjadi 15%. Nah, kemudian yang ketiga, changes to a plan, itu termasuk perubahan lain dalam pasal-pasal program pensiun tersebut. Lalu, sedangkan curtailments atau pengurangan, ini adalah significant reduction in the number of employee covered by the plan, yaitu kalau pengurangannya itu sangat signifikan terkait dengan jumlah pegawai yang di-cover dalam program pensiun. Nah, mari kita beralih ke contoh. Pada 1 Januari 2023, Zerley Company ini melakukan amandemen, yaitu perubahan program pensiun untuk memberikan manfaat layanan masa lalu kepada para karyawan dengan nilai kini sebesar 81.600. Fakta tambahan berikut ini digunakan dalam program pensiun perusahaan sepanjang tahun 2023, yaitu ada biaya layanan tahunan sebesar 9.500, kemudian ada diskonto sebesar 10%, ini untuk digunakan menghitung interest expense, dan untuk mencatat juga interest revenue 10% ini. Kemudian ada kontribusi yang akan menambah aset sebesar 20.000, sedangkan manfaat yang dibayarkan akan mengurangi aset, nilainya adalah 8.000. Nah, lalu kita diminta untuk menghitung apakah jurnal yang harus dicatat di akhir tahun dengan cara membuat kertas kerja terlebih dahulu. Nah, di sini adalah kertas kerja untuk tahun 2023. Yang pertama kita perlu buat dulu memo record-nya, yaitu mencatat berapa kewajiban program pensiun dan berapa aset dari program pensiunnya. Jadi dari contoh soal tadi, kewajibannya adalah 112.000 dengan asetnya 111.000. Jadi ada minus 1.000. Nah, untuk kolomnya di sini sudah ditambahkan additional PSG atau post service cost. Kemudian baru ada saldo awal. Jadi karena ada amandemen terkait program pensiun, maka bisa memasukkan PSG di sini perubahan yang terkait dengan biaya layanan masa lalu sebesar 81.600. Ini annual pension expense. Nah, ini masuknya di obligation atau kewajiban. Sehingga saldo per 1 Januari 2023 untuk obligation-nya menjadi 193.600 dan asetnya adalah 111.000. Kemudian service cost yang dibayarkan per tahun adalah 9.500, masuk juga di kewajiban. Kemudian ada interest expense sebesar 19.360 didapat dari 193.600 dikali tingkat diskontonya 10%. Ini juga masuk kewajiban. Kemudian ada interest revenue 11.100. Ini dari aset tadi 111.000 dikali 10%. Nah, ini menambah aset. Kemudian contribution 20.000 ini menambah aset, tapi di sini kasnya berkurang karena uang itu dibayarkan kepada pengelola program pensiun, dan benefit tidak ada di jurnal tapi langsung masuk di kolom yang kanan dan kiri memo record sebesar 8.000. Nah, setelah itu dijumlahkan annual pension expense jumlahnya 99.360.
kasnya minus 20.000, kemudian program pensiunnya itu selisih dari 99.360 dikurangi 20.000, hasilnya dalam minus 79.360 karena harus balance. Nah, untuk memastikan bisa membuat kontrol berdasarkan data yang ada di memory core. Nah, untuk benefit obligation-nya 214.460, sedangkan plan asset-nya 134.100. Yang kalau dijumlahkan selisihnya adalah minus 80.360. Nah, Anda harus ingat, tadi di atas kan ada minus 1.000. Jadi hasilnya adalah sama, 79.360. Nah, untuk jurnalnya itu mendebit annual pension expense dan cash. Nah, di kreditnya ada pension asset liability. Yang berikutnya adalah pengukuran kembali atau remeasurement, yaitu perubahan tidak terduga dan tidak diharapkan dapat muncul dari satu perubahan besar dan tiba-tiba terjadi, kemudian berdampak terhadap nilai kini aset program pensiun seperti inflasi, kerusuhan, krisis moneter ekonomi. Kemudian yang kedua ada perubahan asumsi yang dilakukan oleh para aktuaris yang dapat memengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Dan keuntungan atau kerugian yang terjadi apabila terjadi pengukuran kembali ini akan dilaporkan di dalam other comprehensive income. Ini kan sesuatu yang tidak reguler, tidak normal, tidak rutin juga, maka dia masuknya ke OCI dan tidak memengaruhi net income, berbeda dengan dua komponen sebelumnya yang memengaruhi langsung terhadap net income. Nah, hal terkait dengan pengukuran kembali tentu saja akan berdampak terhadap kemungkinan munculnya keuntungan ataupun kerugian terhadap aset program pensiun yang dimiliki oleh perusahaan. Dan perbedaan antara imbalan aktual dan pendapatan bunga ini akan dihitung untuk menentukan bunga netonya. Contoh, di sini ada Shopbop memiliki aset program pensiun pada 1 Januari 2020 sebesar 100.000. Tingkat diskonto tahun berjalannya adalah 6% dan imbalan aktual atas aset program pensiun tahun 2023 ini sebesar pada tahun 2022 ini sebesar 8.000. Pada tahun 2022 Shopbop harus mencatat keuntungan aset sebesar 2.000 yang hitungannya sebagai berikut. Nah, ini ada actual return yang didapat adalah 8.000 kan. Kemudian interest revenue-nya itu 100.000 dikalikan 6% adalah 6.000, sehingga keuntungan asetnya adalah 2.000. Atau ada selisih keuntungan yang disebabkan karena pengukuran kembali. Nah, keuntungan atau kerugian liabilitas artinya adalah segala perubahan di dalam asumsi aktuaris yang dapat memengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Ini juga akan memengaruhi OCI, di mana perusahaan melaporkan keuntungan liabilitas dan kerugian liabilitas ke dalam OCI. Dan perusahaan mengakumulasikan keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas dari tahun ke tahun di dalam akumulasi OCI. Kemudian, jumlah ini dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada bagian equity. Di sini ada contoh. Fakta berikut digunakan oleh Zarley Company untuk program pensiunnya di tahun 2024, di mana biaya layanan tahunan 13.000, tingkat diskonto 10%, imbalan aktual atas aset program pensiun 12.000, kontribusi pendanaan tahunan 24.000, manfaat yang dibayarkan kepada karyawan yang pensiun dalam tahun berjalan 10.500, lalu perubahan dalam asumsi aktuaris yang dilakukan pada akhir tahun terhadap kewajiban imbalan pasti adalah sebesar 265.000. Yang diminta yaitu membuat kertas kerja pensiun dan ayat jurnal pencatatan Zarley untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Nah, ini buat dulu per 1 Januari berapa saldonya. Nah, ini obligation atau kewajibannya itu 214.460 dan asetnya 134.100. Kemudian selisihnya berarti kan 80.360. Nah, kemudian ada service cost 13.000, ada interest expense 21.446 dari obligation tadi dikali 10%. Kemudian untuk interest revenue 13.410 dari aset tadi dikali 10%. Kemudian kontribusinya 24.000 dan kemudian untuk benefit dicatatnya di memory code, keduanya di positif dan negatif sebesar
10.500. Kemudian untuk aset loss-nya sebesar 1.410 dan liability loss-nya 26.594 terkait dengan perubahan. Ini hitungannya akan dibahas nanti. Kemudian ini dijumlahkan semua masing-masing kolom. Di sini dapat 21.036 di annual pension expense. Kemudian untuk kasnya minus 24.000. Kemudian di OC dalam bentuk gain or loss ini positif 28.004 rupiah. Kemudian selisihnya berarti 25.040 rupiah. Ini akan dipakai untuk membuat jurnal. Nah, jadi khusus untuk remeasurement harus melakukan perhitungan terpisah, ya, dihitung dari dua sisi, baik dari aset maupun liabilitasnya, apakah loss, rugi, atau gain, untung. Nah, pertama untuk aset ini urutannya yang pertama itu beginningnya di kertas kerja kan 134.100. Kemudian diskon rate-nya itu 10%, sehingga expected interest revenue-nya adalah 13.410. Nah, kemudian dari data tadi kan actual return-nya 12.000 aja, sehingga terdapat loss atau kerugian 1.410 karena kondisi real atas investasi yang dilakukan ternyata tidak sebesar yang diharapkan. Nah, demikian pula untuk perhitungan liability-nya. Ini saldo akhir tahun 2023 yaitu 214.460. Kemudian service cost-nya sebesar 13.000, kemudian interest expense-nya 21.446, kemudian benefit yang dibayarkan adalah 10.500, sehingga totalnya dari liabilitas tahun 2024 ini adalah 238.406. Ini adalah saldo sebelum disesuaikan. Sedangkan saldo yang ditentukan oleh aktuaria ini 265.000. Jadi terdapat selisih 26.594 yang merupakan kerugian karena kewajiban yang seharusnya cuma 238.406 ini ternyata kewajiban liability-nya menurut aktuaria ini lebih besar. Maka terjadi liability loss atau rugi 26.594. Kemudian untuk jurnalnya itu yang pertama pension expense sebesar 21.036 rupiah dan other comprehensive income itu 28.004 rupiah di posisi debit. Nah, kemudian baru untuk kreditnya ini cash sebesar 24.000 dan di sini ada pensiun aset dan liability sebesar 25.040 rupiah. Itu adalah jurnalnya. Sekian untuk pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu learning object 5, yaitu pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Nah, dalam laporan keuangan terdapat cara penghitungan. Nah, itu yang pertama yaitu beban pensiun. Nah, komponen ini dilaporkan di dalam satu bagian pada laporan penghasilan komprehensif atau Statement of Comprehensive Income atau OC, dan disajikan pula total beban pensiunnya atau komponen biaya layanan ini dilaporkan di dalam penghasilan operasional atau operating income, dan bunga neto di dalam bagian terpisah yang berkaitan dengan pembiayaan atau financing. Nah, dari kedua cara tersebut bisa dipilih salah satu, mau yang pertama atau yang kedua itu terserah, itu hanya pilihan opsional. Kemudian keuntungan dan kerugian yang muncul karena pengukuran kembali. Nah, keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui dalam other comprehensive income dan tidak diakui dalam penghasilan bersih net income. Nah, gambarannya seperti contoh berikut yaitu dari OB, yang mana dia menyediakan informasi pada tahun 2022, yang mana memiliki net income 100.000, liability loss sebesar 60.000, aset loss for 2022 sebesar 15.000, dan accumulated OC per 1 Januari 2022 sebesar 40.000. Maka kalau dihitung di hotkey maka akan muncul liability loss 60.000, aset loss 15.000, sehingga total other comprehensive loss sebesar 75.000. Selanjutnya kalau dihitung di net income atau comprehensive income maka akan muncul net income-nya sebesar
100.000, other comprehensive loss 75.000, sehingga total comprehensive income sebesar 25. Selanjutnya ada komponen other comprehensive income. Nah, ini harus dilaporkan menggunakan satu dari dua format, yaitu yang pertama pendekatan dua laporan atau pendekatan satu laporan. Nah, laporan penghasilan komprehensif kombinasi. Nah, maksudnya ini bisa digabungkan atau juga bisa dipisah. Apabila menggunakan dua laporan, maka hasilnya bisa dilihat di tabel tersebut, yaitu net income 100.000, other comprehensive loss berupa liability loss 60.000 dan asset loss 15.000, sehingga hasil OT-nya yaitu 75.000 dan comprehensive income-nya 25.000. Atau bisa disusun seperti di bawah itu, yang mana untuk OT-nya untuk di ekuita, yaitu accumulated other comprehensive income per 1 Januari 2022 sebesar 40.000 dan other comprehensive loss 75.000, sehingga accumulated other comprehensive loss per 31 Desember 2022 sebesar 35.000. Dan kemudian di statement of financial position ada di equity section yang akan jadi bagian retained earning, di mana equity yang terdiri share capital ordinary sebesar 100.000, retained earning sebesar 60.000, accumulated other comprehensive loss sebesar 35.000, sehingga total equity-nya yaitu 125.000. Nah, kemudian selanjutnya ada pengakuan status pendanaan neto dari program pensiun. Nah, di sini perusahaan itu harus mengakui dalam laporan posisi keuangannya atau neracanya mengenai status overfunded. Ini terjadi apabila aset program pensiunnya itu lebih tinggi atau underfunded, yaitu apabila asetnya itu lebih rendah atau liabilitas program pensiunnya itu lebih tinggi. Nah, dari program pensiun imbalan yang pasti ini. Selanjutnya ada klasifikasi aset program pensiun atau liabilitas program pensiun. Nah, ini apabila selisih lebih dari nilai wajar aset program pensiun dibandingkan dengan kewajiban imbalan pasti, maka akan diklasifikasikan sebagai aset non lancar karena dia ini bersifat jangka panjang. Ya kan, pensiun pasti jangka panjang. Kemudian terkait dengan agregasi. Nah, program pensiun. Agregasi ini terjadi ketika perusahaan itu memiliki lebih dari satu program pensiun. Apabila ada penggantian atau offsetting, maka hanya dilakukan pada situasi di mana perusahaan itu yang pertama secara legal memiliki hak yang bersifat dapat dipaksakan untuk menggunakan surplus dalam satu program guna menutup kewajiban dari program lainnya. Nah, ini apabila perusahaan itu memiliki lebih dari satu program seperti tadi yang dijelaskan. Jadi kalau perusahaan punya satu program pensiun di suatu sisi, dia itu menggunakan asuransi A, dan perusahaan juga ternyata memiliki satu program pensiun lain di perusahaan asuransi yang lain misalkan, maka hal tersebut bisa di offsetting. Kemudian yang kedua, yaitu perusahaan juga berniat untuk menyelesaikan kewajiban berdasarkan basis neto ataupun untuk merealisasikan surplus dalam satu program dan menyelesaikan kewajibannya berdasarkan program lain secara bersamaan. Yaitu ada suatu perusahaan itu perlu mengungkapkan informasi untuk laporan keuangan, yaitu yang pertama penjelasan mengenai karakteristik program imbalan pasti dan resiko yang terkait. Kemudian yang kedua, identifikasi dan penjelasan jumlah dalam laporan keuangan yang muncul dari program imbalan yang pasti yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, gambaran bagaimana program imbalan pasti itu dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian atas arus kas masa depan perusahaan. Dengan kata lain, berbagai hal yang berkaitan dengan program pensiun itu harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya kita beranjak ke LO ke-6, yaitu manfaat purna karya lainnya. Nah, di sini bisa dilihat dalam tabel tersebut. Nah, tabel tersebut itu menjelaskan perbedaan antara pensiun dan manfaat kesehatan pasca pensiun. Nah, kalau di Indonesia sendiri, biasanya pensiun itu dalam bentuk uang. Tapi kalau post retirement healthcare itu seperti BPJS kesehatan. Nah, kalau di pensiun
dari sisi fundingnya generally funded atau didanakan, tapi kalau manfaat kesehatan pasca pensiun itu generally non funded atau tidak didanakan langsung secara khusus. Kemudian benefit pensiun itu jumlah dolar yang ditetapkan itu jelas dan merata. Tapi kalau manfaat kesehatan pasca pensiun itu umumnya tidak dibatasi dan variabilitasnya itu tinggi. Kemudian untuk penerimaan manfaat dari pensiun itu biasanya bisa untuk pensiunan atau bermanfaat bagi pasangan yang masih hidup. Dan untuk penerima manfaat kesehatan pasca pensiun itu untuk pensiunan, pasangan, dan tanggungan yang lainnya. Selanjutnya untuk benefit payable dari pensiun itu dari setiap bulan akan dibayarkan, dan untuk manfaat kesehatan pasca pensiun itu sesuai dengan kebutuhan dan kapan digunakannya. Kemudian selanjutnya ada predictability dari pensiun, yaitu variabelnya cukup dapat diprediksi. Sedangkan untuk manfaat kesehatan pasca pensiun itu pemanfaatannya sulit diprediksi dan tingkat biaya itu bervariasi secara geografis dan berfluktuasi seiringnya dengan Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.